Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Pratika, NIM 1120136. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Hadis Ahwal Syakhsiyah dengan tema Hadis tentang Roda'ah, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lukman Hakiki Amirullah MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin terkait dengan tema tersebut, yaitu yang pertama hadis tentang roda'ah, yang kedua asbabul wurud hadis, yang ketiga kualitas hadis, dan yang keempat definisi dan rukun roda'ah. Poin yang pertama yaitu hadis tentang roda'an. Hadis tentang roda'an ada banyak, dan ini adalah salah satunya yang berbunyi hadatsana Abu Asimi an Abni Juraijin an Abni Abi Mulaikata an Uqbata Abni Hadrithi haddatsana Ali bin Abdillahi haddatsana Yahya Abnu Sa'idi an Abni Uraijin qala sami'tu abna Abi Mulaikata qala haddatsani Uqbatu ibnul Harithi aw sami'tuhu minhu annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihabin qala faja'at ummatun sauda'u faqalat qad arda'tukuma fadakartu dzalika lin-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'arada anni qala fatanahaitu fadakartu dzalika lahu qala wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'at kuma fanahahu anha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Asim dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al-Harith, dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij berkata, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, telah menceritakan kepadaku Uqbah bin Al-Harith, atau aku mendengar darinya bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Ihab. Dia berkata, kemudian datang seorang sahaya wanita berkulit hitam, lalu berkata, aku telah menyusui kalian berdua. Peristiwa ini aku ceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau berpaling dariku. Kemudian aku berbicara dengan bertatapan muka dengan beliau. Lalu aku ceritakan lagi masalahku kepada beliau. Maka beliau bersabda, mau bagaimana lagi, wanita itu telah mengungkapkannya, atau dia telah menyusui kalian berdua, maka beliau melarang dari menikahinya. Hadis riwayat Bukhari. Poin yang kedua yaitu asbabul wurud hadis. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari, dari Uqbah, ia telah menikahi putri Abu Ihab bin Aziz. Tiba-tiba datanglah seorang wanita seraya berkata, aku telah menyusui Uqbah dan putri yang dinikahinya. Kemudian Uqbah berkata, aku tidak tahu bahwa engkau telah menyusui aku dan dia, sedangkan engkau tidak pernah memberitahuku. Maka Uqbah berangkat menuju Nabi di Madinah untuk menanyakan hal itu kepada beliau, dan beliau pun bersabda, bagaimana bisa bla 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 dan sebagainya. Arti dari hadis yang sudah kita bahas tadi. Hadis serupa terdapat pula di dalam Mushkil al-Atsar oleh At-Tahawi dengan lafal yang artinya bagaimana kamu, padahal hal itu sudah dikatakan dan dia Rasulullah telah melarang aku Uqbah menikahinya. Poin yang ketiga yaitu kualitas hadis. Kualitas hadis yang telah saya bacakan tadi yaitu sahih. Ada beberapa hadis lagi, yang ini hadis lainnya yang berbunyi
hadatsana Ahmadu bin Mani'in haddatsana Ismailu bin Ibrahim haddatsana Ali bin Zaidi an Sa'idi bin al-Musayyabi an Ali bin Abi Thalibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harama min radai ma harama minan nasabi qala wa fil bab an Aisyah wa abni Abbasi wa umma Habibata qala Abu Isa hadithu Aliyya hasanu sahihan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Zaid dari Zaid bin Musayyab dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan dari jalur persusuan sebagaimana pengharaman jalur nasab. Abu Isa berkata, hadis makna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas dan Ummu Habibah. Dia berkata, hadis Ali merupakan hadis hasan sahih. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah contoh hadis lain yang memperkuat hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Baik, poin yang terakhir yaitu definisi roda'ah. Roda'ah merupakan penyusuan yang dilakukan dalam sekali, sebagaimana lafaz darbatan 1 kali pukul, jalsatan 1 kali duduk, dan aklatan 1 kali makan. Ketika seorang anak kecil menyedot puting susu, kemudian meninggalkan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan, maka hal tersebut dinamakan roda'ah. Jadi, jika seorang anak kecil yang menyusu dan kemudian melepaskannya sendiri atau meninggalkan dengan kemauannya sendiri, berarti meninggalkan puting susu tersebut dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, maka hal tersebut dinamakan roda'ah. Definisi ini diambil dari Jurnal Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Syaukani, penerbitan tahun 1995, halaman 310. Ada beberapa syarat roda'ah. Syarat roda'ah. Yang pertama yaitu orang yang menyusui atau al-marodo'. Mengenai orang yang menyusui, keadaannya disyaratkan sebagai berikut. Orang yang menyusui syaratnya yaitu perempuan, hidup, dan di dalam usia melahirkan. Jadi ya yang menyusui ya pasti tentunya perempuan, dan perempuan itu harus hidup. Tidak boleh perempuan itu sudah meninggal tapi susunya tetap mengalir, itu tidak dinamakan roda'ah. Dan di dalam usia melahirkan, karena di usia melahirkan perempuan tersebut mempunyai ASI. Jika tidak, kan tidak mempunyai ASI juga tuh. Yang poin B yaitu air susu. Maka terhadap air susu ini juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk bisa menghasilkan hukum mahram, di mana syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makanan pokok. Berarti yang menyusu atau orang yang menyusu atau bayi tersebut, makanan pokoknya hanya air susu. Tidak ada seperti pisang atau nasi, belum memakan seperti itu. Dan syarat yang kedua yaitu air susu haruslah murni. Jadi air susu tersebut tidak dicampurkan dengan apapun. Yang ketiga adalah syarat roda'ah dari orang yang menyusu atau rodi. Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusu adalah dalam keadaan hidup, masih dalam usia menyusu, dan perut si penyusu.
Jadi orang yang menyusu itu masih dalam usia menyusu. Usia menyusu maksimal itu 2 tahun ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang hadis tentang rodaah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.